Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia Asrafrilia. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data dalam membuat basis data dengan IRD yang sudah ditentukan di dalam tugas 2. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka aplikasi Excel. Lalu mengaktifkan modul Apache dan MySQL sampai berwarna hijau seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk langkah awal kita buka localhost phpMyAdmin. Tampilannya seperti ini. Untuk yang pertama kita akan membuat basis data rumah sakit, yaitu di sini, atau bisa menggunakan SQL. Create basis database rumah sakit, titik koma, Ego. Database rumah sakit telah berhasil kita buat. Kita lihat di bagian database, sudah ada tampilannya ya. Selanjutnya kita coba hapus. Kita anggap ini salah, kita coba hapus. Caranya dengan mengklik tanda panah, lalu klik drop. Oke. Database yang tadi sudah terhapus. Kita buat lagi melalui tab database. Sudah terbuat lagi. Untuk selanjutnya kita buat tabel. Dalam pembuatan tabel kita menggunakan create table. Create table dokter. ID underscore dokter. Integer 3. Lalu primary key. Auto increment, koma, nama underscore dokter, varchar 30, koma, alamat underscore dokter, varchar 100, koma, tanggal lahir, skor lahir, date, koma, nomor underscore HP, varchar 15, spesialis, varchar 15, waktu underscore kerja, varchar
100. Oke, titik koma, kita coba buat, go. Tabel dokter telah berhasil kita buat, kita lihat di bagian struktur, sudah ada. Oke, selanjutnya kita buat tabel pasien. Create. Tabel pasien. ID underscore pasien. Integer 3. Primary key. Primary key. Oke. Oke. Auto increment, koma, nama underscore pasien. Varchar 30, koma, alamat underscore pasien, varchar 100, jenis kelamin underscore kelamin, varchar 1, koma, penyakit varchar 30. Terakhir nomor underscore HP, varchar 15. Titik koma, kita buat, go. Tabel pasien telah berhasil kita buat, kita lihat di struktur, sudah tampil tabel pasien. Selanjutnya kita akan buat tabel administrator. Create tabel administrator. ID admin underscore admin, integer 3, primary key, auto increment, koma, nama underscore admin, varchar 30, waktu underscore jaga, varchar 100. Titik koma. Oke, kita buat tabel administrator telah berhasil kita buat, kita lihat bagian struktur, sudah. Selanjutnya kita buat tabel pasien dokter. Create tabel pasien underscore dokter. ID pasien, ID underscore pasien, integer 3, ID saja ya, ID integer 3. Oke, primary
key auto increment, koma ID underscore dokter varchar integer 3, koma ID underscore pasien integer 3, koma waktu periksa underscore periksa date dan resep varchar 100 titik koma. Oke, tabel pasien dokter telah berhasil kita buat. Kita lihat di bagian struktur sudah ada. Selanjutnya kita buat dokter admin. Create table dokter underscore admin ID underscore data integer 3, primary key auto increment ID underscore dokter integer 3, dan ID underscore admin integer 3 titik koma. Oh, kurang satu tanda kurungnya. Oke. Kita buat tabel dokter admin telah berhasil kita buat. Kita lihat di bagian struktur. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita buat tabel daftar. Create tabel daftar ID underscore data daftar integer 3, primary key auto increment. Selanjutnya ID underscore pasien integer 3, selanjutnya ID underscore admin integer 3 titik koma. Kita buat go. Oke, tabel daftar telah berhasil kita buat. Kita lihat di bagian struktur sudah ada. Selanjutnya kita akan mengatur foreign key dari beberapa tabel yang telah kita buat. Di antaranya ada tabel dokter admin, tabel daftar, dan pasien dokter. Oke, untuk pertama kita buat dokter admin. Bagian struktur kita buat foreign key-nya index. Oke. ID admin index. Oke. Selanjutnya tabel daftar. Bagian struktur ID pasien index. Oke. ID admin index. Oke.
Yang terakhir ada pasien dokter. Bagian struktur, ID dokter dan ID pasien. Indeks, oke. ID pasien, indeks, oke. Kita coba cek berapa tabel yang lain. Oke, ID admin, daftar, sudah, dokter, oke sudah, dokter admin, sudah, pasien, sudah, pasien dokter, oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Di bagian desain, kita rapikan terlebih dulu. Dokter, dokter admin, dokter, dokter, administrator, pasien dokter sudah, daftar, pasien. Oke, setelah itu kita save page dengan nama rumah sakit. Oke, sudah kita save. Selanjutnya kita membuat relasi dengan create relation. Kita hubungkan antara ID dokter dengan ID daftar. ID dokter dengan ID dokter. Oke, ini cascade, oke. Oh, kebalik. Busurnya terbalik. Create relation, ID dokter dengan ID dokter, cascade, oke. Sudah terbuat. Selanjutnya ID dokter dengan ID admin dengan ID admin. Kita create kembali ID admin dengan ID admin. Cascade. Oke, sudah. Terus pada tabel rumah sakit, pada tabel dokter dan pasien dokter, kita buat relasinya antara ID dokter dengan ID dokter. Cascade, oke. Ya, sudah jadi relasinya. Selanjutnya ID pasien dalam tabel pasien dokter dan ID pasien dalam tabel pasien. ID pasien dan ID pasien. Cascade, oke. Oke. Selanjutnya kita buat relasi antara tabel pasien dengan tabel daftar. Ini kita klik ID pasien dengan ID pasien. Cascade, oke. Oke, sudah terbuat. Terakhir, kita buat relasi dari tabel daftar dan administrator. ID admin. ID admin dengan ID admin. Cascade, oke.
Oke, relasi telah berhasil kita buat. Kita lihat kembali. Ini sudah. Oke, selanjutnya kita akan menginput data yang sudah ada dalam tugas 2 ke dalam tabel ini. Tabel yang telah kita buat. Untuk itu kita ke bagian pasien. Bagian pasien. Kita ke insert. Di sini ID 1, nama, Joko Widodo. Dengan alamat Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Oke, jenis kelamin 1, go. Oke, telah berhasil, data telah kita input, kita ke bagian browse. Pasien atas nama Joko Widodo telah berhasil kita input. Selanjutnya, kita akan insert kembali pasien atas nama Susilo 2. Susilo, Jalan Pungkur nomor 41 Jakarta. Kelamin 1, go, kita buat. Oke, telah berhasil, kita lihat di bagian browse. Nah, pasien atas nama Susilo telah berhasil kita input, kita insert kembali. Kita masukkan pasien atas nama Poppy. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Ini jalan. Oke, go. Kita lihat lagi bagian browse. Pasien atas nama Poppy telah berhasil kita input. Oke, selanjutnya kita insert kembali. Kita masukkan pasien atas nama Bunga dengan alamat Jalan Merdeka, Jakarta. Oke, dengan jenis kelamin 2. Kita lihat di bagian browse. Pasien atas nama Bunga telah berhasil kita input, kita insert kembali. Kita akan memasukkan data pasien atas nama Mirna dengan alamat Jalan Jakarta nomor 23. Dengan jenis kelamin 2, kita go kembali. Oke, kita lihat bagian browse. Pasien atas nama Mirna telah berhasil kita input. Oke. Penginputan tabel pasien telah berhasil. Selanjutnya kita akan coba menggunakan select. Kita coba ke SQL.
merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Kita coba tampilkan data pasien dari tabel pasien dengan select from pasien. Titik koma. Kita coba go. Oke, tabel pasien. Kita berhasil. Selanjutnya kita coba select bersyarat. Kita coba terlebih dahulu untuk mengambil data nama dan jenis kelamin pada tabel pasien dengan perintah select nama underscore pasien, jenis kelamin from pasien, titik koma. Oke, data nama pasien dan jenis kelamin berhasil kita tampilkan. Untuk selanjutnya kita coba select bersyarat. SQL dengan perintah select nama pasien, jenis kelamin from pasien where jenis kelamin sama dengan 1. Untuk menampilkan data pada tabel pasien dengan jenis kelamin 1 atau laki-laki. Coba go. Hanya ada 2 dengan jenis kelamin 1. Kita coba untuk jenis kelamin 2. Kita coba kembali ya. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien where jenis kelamin sama dengan 2. Titik koma. Kita coba. Oke, ada yang error. From pasien, from pasien, select nama pasien, jenis kelamin from pasien, kita go. Oke, jenis kelamin 2 dalam tabel pasien telah berhasil kita tampilkan. Selanjutnya kita akan coba select join antar table. Kita coba SQL dengan perintah select, udah select nama underscore pasien, koma PD waktu underscore periksa, koma PD resep, D nama underscore dokter.
from pasien P. Oke, untuk selanjutnya kita tik join pasien dokter PD. Enter on PID pasien sama dengan PD ID pasien. Join dokter D on PD ID dokter sama dengan D ID dokter titik koma. Kita coba jalankan. Oke. Sudah ada tampilan seperti ini dengan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Selanjutnya kita coba select untuk fungsi matematika. Kita coba mencari berapa banyak pasien yang telah mendaftar dan telah kita input. Dengan perintah select count ID underscore pasien from pasien titik koma. Klik go. Oke. Terdapat 5 dalam tabel pasien yang telah kita input atau pasien terdaftar ada 5. Selanjutnya kita gunakan fungsi string. Select untuk fungsi string. Dengan perintah select from pasien where live alamat pasien 2 kok ada di situ 2 sama dengan CL. Tanda petik. Titik koma. Perintah ini di sini kita akan mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter, yaitu JL. Kita coba go. Nah, di sini berhasil dengan alamat pasien awalan JL. Selanjutnya, kita coba select between untuk mengambil dan menampilkan data tertentu. Kita coba menampilkan data pasien yang ID pasiennya adalah 3 sampai 5. Select from pasien where
ID underscore pasien between 3 and 5 titik koma. Kita go. Oke. Terlihat di sini ID pasien 3 sampai dengan 5 telah berhasil kita tampilkan. Oke, selanjutnya kita gunakan select like untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Kita coba mencari kata Jakarta pada alamat pasien. Kita gunakan select from pasien where alamat pasien like and Jakarta. Send kembali, petik, titik koma. Go. Oke. Kata Jakarta yang terdapat dalam alamat pasien telah berhasil kita tampilkan. Untuk selanjutnya, kita gunakan select order by untuk menampilkan data secara terurut. Kita akan mencari atau menampilkan data pasien secara terurut dengan menurun berdasarkan ID pasien. Dengan perintah select from pasien order by ID pasien dash. Titik koma. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ID pasien meruntun ke bawah dari 5, 4, 3, 2 hingga 1. Selanjutnya kita gunakan perintah select group by untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Kita coba tuliskan perintah select from pasien group by jenis kelamin. Titik koma. Perintah ini digunakan untuk mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Kita coba. Nah, jenis kelamin 1, jenis kelamin 2. Oke. Selanjutnya kita coba perintah update. Update untuk melakukan perubahan. Sebagai contoh, kita akan mengubah data atas nama Mirna menjadi Mirna Marianti. Berarti menambahkan nama ya. Dengan perintah update pasien. Set nama pasien sama dengan Mirna Mariati. Where ID pasien sama dengan 5 titik koma. Kita go.
Oke, kita lihat. Pasien atas nama Mirna Marianti. Pasien atas nama Mirna sudah kita update menjadi Mirna Marianti. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan perintah delete. Untuk menghapus data, kita coba menghapus data atas nama Mirna yang tadi ya. Dengan ID pasien 5. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 5 titik koma. Kita lihat, go. Do you really want to execute? Oke. Oke, kita lihat di bagian browse. Nah, ID pasien dengan nomor 5 telah berhasil kita hapus. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan CMD. Kita akan akses melalui min ketik CMD. CMD. Oke. CD titik-titik. The user CD titik-titik. Oke, kita ketik CD exam my SQL bin. Oke. Kita akan tulis my SQL urut. Oke, kita tampilkan database dengan perintah show database. Koma. Nah, ini tampilan database-nya. Sudah ada database rumah sakit, sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan coba perintah select. Perintah select dengan kita ketik select from pasien. Titik koma. Oh, database select. Kita lihat select from pasien. Ada ya.
Kita coba input terlebih dahulu ya. Kita coba karena tabel pasien yang tadi sudah ready, maka kita coba lihat show tables titik koma. Nah, sudah ada tabel rumah sakitnya. Untuk selanjutnya kita coba select from pasien titik koma. Nah, ini data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan select bersyarat. Kita coba dulu untuk menampilkan data nama dan jenis kelamin dengan perintah select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin from pasien titik koma. Nah, sudah berhasil kita tampilkan. Selanjutnya kita akan menggunakan select bersyarat. Select bersyarat, kita coba tampilkan data dalam pasien ini dengan jenis kelamin 1 atau laki-laki. Dengan perintah select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin from pasien, where jenis underscore kelamin sama dengan 1 titik koma. Nah, sudah muncul. Kita coba yang jenis kelamin 2-nya. Kita copy saja ya. Tinggal kita ubah. Select 2 titik koma. Oke. Yang kedua sudah. Oh, ini tadi ada yang dihapus ya, jadi hanya tersisa 4. Kita coba select join table. Select P nama underscore pasien, PD waktu underscore periksa, PD resep, koma, D nama underscore pasien, nama dokter, from nama dokter, from pasien, P join pasien underscore dokter, PD on PID underscore pasien sama dengan
pd titik id underscore pasien join dokter on pd titik id underscore dokter sama dengan d id underscore dokter titik koma d dokter file guys nama dokter. Oke, kita coba kembali select nama pasien, pd waktu periksa, pd resep, d nama dokter, from pasien, p join pasien dokter, pd on PID pasien sama dengan pd id pasien join dokter on join dokter D. Oh, ada yang salah, kita copy TRLC dokter P on join pasien dokter P pasien P pasien dokter PD PD ya ini. Oke, kita hapus aja C. Salah C. Oke. Kita coba kembali ya. Select nama underscore pasien pd waktu underscore periksa pd titik resep d 6 underscore dokter enter from pasien P join pasien underscore dokter pd on PID underscore pasien sama dengan pd id underscore pasien join dokter D on PDID underscore dokter sama dengan DID underscore dokter titik koma. Nah, ini hasilnya. Kita tampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oke, selanjutnya kita gunakan select fungsi untuk matematika.
kita ingin tahu berapa orang yang sudah mendaftar dan sudah terinput. Kita akan menggunakan select count ID underscore pasien from pasien titik koma. Nah, ada empat data yang telah kita input karena tadi di PHP MyAdmin telah kita hapus, jadi tersisa 4. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi string. Select from pasien where live alamat skor pasien, koma 2 sama dengan JL. Kita akan menampilkan alamat pasien dengan awalan JL. Titik koma. Nah, ini ya alamat pasien dengan awalan JL. Selanjutnya kita coba select between, select from pasien, select from pasien where ID underscore pasien between 3 and 5 titik koma. 3 sampai 5 karena 5 tadi udah dihapus, jadi tidak tampil di sini, jadi hanya 3 dan 4. Oke, selanjutnya kita gunakan select like. Select from pasien where alamat pasien like Jakarta. Untuk mencari alamat pasien yang ada kata Jakarta. Titik. Oke, sudah tampil Jakarta, Jakarta, Jakarta. Selanjutnya kita gunakan select order by. Select from pasien group order by ID pasien. Untuk mengurutkan secara menurun. Selanjutnya kita coba select group by. Di sini kita tulis select from pasien group by ID pasien jenis kelamin saja, jenis underscore kelamin. Jadi koma. Nah, ada 2 jenis kelamin, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya kita akan update untuk mengubah nama. Kita coba ubah nama Poppy.
update pasien set nama underscore pasien sama dengan Poppy Agustin, where ID underscore pasien sama dengan Poppy ada di ID pasien 3. Jadi koma. Kita show nah itu malah ini ya, rumah sakit salah, berarti show oke, tidak apa-apa, sudah terupdate. Select from pasien, kita coba select from pasien, koma. Nah, nama Poppy sudah berhasil kita update. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan delete. Kita akan coba delete atas nama Poppy ini dengan menggunakan perintah delete from pasien where ID underscore pasien sama dengan 5. 3 ya tadi. Oke, titik koma, query oke. Sudah di delete, kita coba tampilkan select from pasien, titik koma. Pasien atas nama Poppy sudah berhasil kita delete. Untuk semua perintah sudah kita gunakan semua. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengerjaan tugas 2 basis data tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pengerjaan atau selama penginputan data tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga sehat selalu.